اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, shaimin, shaimat, yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahnya kita berpuasa, mudahnya kita bersalat malam, mudahnya kita berlangkah-langkah datang kemari untuk salat jamaah subuh. Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya harap anda sekalian rasakan nikmat ini. Rasakan tempat kita aman, berjalan kita aman, langkah-langkah kita aman, masjid kita aman, salat kita aman, sambil pulang ke rumah aman. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Banyak yang ingin salat di masjid tapi tidak bisa, tidak boleh. Dalam keadaan perang, dalam keadaan banyak orang zalim, banyak orang curi, banyak orang maling, banyak hal-hal yang menyebutkan mereka keluar dari rumah. Ada yang keluar tapi tidak balik lagi. Cuma bayangkan kenikmatan yang kita dapat. Tapi mohon maaf, kita semua tidak akan merasa nikmat itu kecuali kalau sudah hilang. Kalau Allah jauhkan kita dari nikmat aman, baru terasa. Ya Allah, terima kasih nikmat atas nikmat aman. Orang tak bisa merasa nikmat aman, belum dia takut. Orang belum akan mau atau boleh merasa nikmat aman, dia belum merasa apa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan merasa nikmat sihat kalau belum sakit. Dia akan tidak merasa nikmat kenyang kalau belum lapar. Dia tidak akan merasa nikmatnya indahnya Islam, indahnya ibadah dan khusyuknya salat kalau dia belum merasakan istiqamah atas melaksanakan ibadah salat dan amal-amal saleh. Apalagi hadis bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadar Lailatul artinya malam. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Dinamakan Qadar. Apa itu Qadar? Al-Qadar beda sama Qadar, beda sama Qidr. Al-Qadar sebuah kemuliaan. Kalau kita boleh berkata kepada seorang, anda orang du qadar, anda orang du qadar, artinya anda orang mulia. Anda orang mulia, anda orang agung, anda orang dapat sebuah kemuliaan. Itu namanya qadar. Dinamakan Lailatul Qadar karena malam itu sangat agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi agung? Selanjutnya saya akan bahas. Kenapa bisa jadi agung? Boleh jadi agung itu kenapa? Al-Qadar beda sama Qadar. Al-Qadar itu takdir. Itu namanya takdir. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahasa Arab, wa an tu'mina billahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah dan iman kepada qadar. Beda sama qadar. Jadi kalau dal ada sukun huruf mati,
itu maksudnya kemuliaan. Tapi kalau ada garis atas, itu namanya takdir. Ada baiknya, ada buruknya. Kalau qidr, kalau baris bawah, dal itu baris bawah apa? Tahu qidr? Qidr tempatnya ikan makanan untuk masak. Ini ibu-ibu yang tahu, kita tidak tahu. Buat masak, masak apa? Nasi, apa bahasa? Beliau itu qidr. Itu namanya qidr. Jadi jangan salah nanti sebutkan Lailatul Qidr, Lailatul makanan. Namanya malam makanan karena qidr. Tapi kalau qadar itu takdir, kalau qidr adalah tempat untuk masa makanan, kalau al-qadr adalah malam Lailatul Qadar yang kita maksud. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi sebuah malam yang istimewa? Kenapa dijadikan istimewa? Atau istilah lain, kenapa dinamakan Qadar? Karena sudah saya sampaikan yang pertama, karena malam itu agung dan mulia. Yang kedua, dinamakan Qadar karena diisi malam itu Allah turunkan takdirnya sepanjang tahun. Allah turunkan takdirnya sepanjang tahun. Artinya dari malam Lailatul Qadar kita semua ditahu oleh malaikat bila saatnya meninggal. Bila saatnya, yang punya tugas sudah. Jadi malaikat semua sudah tahu siapa antara kita tahun ini. Kalau belum dimasuk tahun ini berarti masih ada malam Lailatul Qadar lagi. Kalau sudah ditulis tidak ada malam Lailatul Qadar lagi, sudah terakhir. Paham? Ya, jadi ditakdirkan oleh Allah sepanjang. Takdir itu ada dua macam. Takdir umum, sejak Allah sebelum menciptakan apa? Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada dunia, sebelum ada surga, sebelum apa-apa. Pertama Allah menciptakan al-qalam untuk menulis. Habis Allah menciptakan al-qalam, memerintahkan al-qalam untuk menulis segala sesuatu sampai hari kemudian. Itu sejak sebelum menciptakan dunia dan segala isinya 500 tahun sebelumnya. Coba bayangkan, Allah Maha tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi dan bagaimana akan terjadi. Sebelum ada apa-apa 500 tahun. Subhanallah, Maha kuasa Allah. Itu namanya takdir besar, takdir umum. Yang kedua, takdir yang ditentukan dan diturunkan malam Lailatul Qadar. Rezekinya sepanjang tahun, matinya sepanjang tahun, mati sekali mati. Artinya ditakdirkan Allah saatnya dan bila matinya. Ditakdirkan Allah segala aktivitas, segala kegiatan, segala usaha, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, dinamakan Lailatul Qadar karena ibadah di malam itu sangat agung. Ibadah di malam itu sangat agung, berbeza dengan ibadah di malam-malam lainnya. Oleh karena itu dinamakan Lailatul Qadar, malam yang punya keagungan, kemuliaan, karena memang ibadahnya dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih muttafaqun alaih, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa di antaramu yang berdiri salat malam di malam Lailatul Qadar, iman karena Allah, kemudian ihtisab,
dia mengikhlaskan amal itu lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk orang itu diampuni segala dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, terhapus segala dosa yang sebelum malam itu. Ini sebuah kemuliaan yang kita dapat. Ini tanda besar malam itu sangat agung bagi kita semua. Dan ibadah pun di dalamnya sangat agung dan dilipatkan oleh Allah berganda-ganda, bisa menjadi lebih dari 700 kebaikan, bukan hanya 10 kali lipat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadar ada tanda-tanda, alamat. Alamat ada dua macam. Alamat yang jatuhnya pas malam itu, ada alamat dan tanda-tanda yang muncul besoknya. Ada alamat saat malam itu, ada alamat yang akan muncul besoknya pagi atau besoknya pas terbit matahari. Alamat yang persis muncul dan datang terjadi saat ke malam itu, yang pertama, cahaya malam itu lebih terang daripada malam-malam biasa. Cahaya malamnya, langitnya lebih terang daripada malam-malam biasa. Tapi ini yang bisa atau boleh memperhati, boleh tahu adalah orang-orang yang di luar kota. Kalau kita dalam kota, ini terlalu ini. Jadi kadang-kadang bintang saja tidak nampak lampu, apalagi malam. Tapi kalau kita boleh di daerah-daerah agak jauh sedikit, tempat sepi, tidak ada lampu, ya, terus kita nampak. Kalau kita melihat bahwa sana dunia langitnya lebih terang daripada malam biasa, itu tanda malam itu malam Lailatul Qadar. Yang kedua, di malam itu kita akan merasa ketenangan yang luar biasa. Ketenangan yang luar biasa. Tenang dalam ucapan, tenang dalam fikiran, tenang dalam kalbu, tenang dalam hati, tenang dalam jiwa, tenang dalam melaksanakan salat, tenang dalam melaksanakan ibadah, ibadah baca Quran, ibadah zikir. Terasa, kok ini malam ini sepertinya beda sama malam-malam sebelumnya. Merasa nikmat, merasa enak. Kalau anda sudah muncul rasa-rasa seperti ini, itulah tanda malam itu malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, tanda malam Lailatul Qadar itu adalah semuanya salam. Artinya salam dari awal sampai akhir. Tidak ada namanya musibah, tidak ada kecelakaan, tidak ada keburukan, tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan dan tidak harapkan. Yang keempat, di malam itu udara sejuk dan tidak ada udara keras atau angin besar atau guncang atau gempa bumi atau musibah-musibah, tidak ada. Malah udara kita merasa sejuk di malam itu. Dalam malam-malam biasa kita merasa malam ini tidak terlalu dingin, tidak terlalu sejuk, dan tidak terlalu panas. Sedang, enak, kita nikmati, terasa kenikmatan seperti ini. Kemudian yang kelima adalah tanda malam Lailatul Qadar adalah kita merasa habis melaksanakan ibadah itu, terasa kenikmatan dan manisnya iman. Dulu terasa ketenangan, dan kita juga bisa merasakan atau boleh merasakan manisnya iman. Ibadah pun berbeza dengan malam-malam biasa. Semua sikap kita, akhlak kita, berlaku kita, aktivitas kita, segala usaha kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga malam Lailatul Qadar
sebagaimana dijelaskan oleh ulama, malam yang sangat agung dan mulia. Kenapa agung dan mulia? Karena pertama, turunnya Al-Quran di malam itu. Allah turunkan Al-Quran di malam itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turunnya Al-Quran dua tahap. Turunnya Al-Quran dua tahap. Tahap pertama, turunnya Al-Quran 30 juz. Turunnya Al-Quran 30 juz. Dari mana? Dari Al-Lawhul Mahfuz. Di mana Al-Lawhul Mahfuz? Langit yang ketujuh. Turun semua Al-Quran 30 juz. Sampai ke mana? Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Di langit pertama, langit dunia. Namanya As-Sama'ud Dunia. As-Sama' yang kita nampak ini. Kita nampak namanya As-Sama' Ad-Dunia, langit dunia atau langit pertama. Di atas langit pertama atau diisi langit pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Nabi kita Adam alaihissalam. Di situ juga ada sebuah rumah namanya Baitul Izzah. Di situ Allah simpan Al-Quran. Dari langit yang 7 turun sampai langit pertama. Itu 30 juz. Di malam Lailatul Qadar. Habis itu apa? Turunnya Al-Quran dari langit pertama sesuai kejadian. Boleh turunnya Al-Quran jawab pertanyaan. Ada satu soalan, sahabat, orang Yahudi, orang kafir bertanya Rasul diam. Tak boleh jawab. Turunnya Al-Quran jawab. Allah menerangkan turunnya Al-Quran menjelaskan sebuah hukum. Hukum masail, hukum fikih, hukum wanita atau yang lain-lain. Ada ayat Al-Quran turunkan cerita-cerita umat yang terdahulu, bagaimana keadaannya para nabi, para rasul. Ada juga Al-Quran diturunkan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, ciptaan Allah Subhanahu. Begitulah turunnya Al-Quran. Bertahap-tahap sesuai apa yang terjadi. Jadi sudah faham berapa kali turun Al-Quran? 2 kali. 30 juz dari Al-Lawhul Mahfuz. Kalau kita baca, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz, la yamassuhu illa mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang suci. Yang dimaksud suci adalah malaikat. Di mana? Di sana di Al-Lawhul Mahfuz. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali malaikat yang suci. Tanzilun min Rabbil Alamin. Disitulah turunnya dari Al-Lawhul Mahfuz langit yang ketujuh menjadi di langit pertama. Habis itu turun sebagian-sebagian, sedikit demi sedikit sampai terkumpul 30 juz. Oleh karena itu beda inna anzalnahu sama inna nazzalna. Inna anzalnahu beda sama inna nazzalna. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kitabun unzila ilayka mubarakun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi turunnya Al-Quran sebagaimana saya jelaskan 2 kali atau 2 tahap. Kemudian malam Lailatul Qadar punya keampunan. Kenapa? Karena malam mubarak, malam penuh barakah. Sebagaimana di surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, turunnya al-malaikat. Malaikat Jibril turun, para malaikat yang lain turun. Turun kenapa? Apa yang dibawa oleh mereka? Turun ke bumi, membawa rahmat, membawa berkat, membawa ampunan, membawa petunjuk, membawa hidayah,
membawa taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan dibagikan oleh mereka. Dibagi untuk siapa? Untuk orang-orang yang diterima oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Yang termasuk orang-orang yang ikut memanfaatkan malam Lailatul Qadar, yang memaksimalkan ibadahnya di malam Lailatul Qadar. Malaikat membagikan sebagian dari rahmat dan barakah. Semoga semua yang hadir mendapatkan rahmat dan dari barakah dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat. Yang keempat, keutamaan malam Lailatul Qadar itu salamun. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Sepanjang malam itu sampai besoknya pagi tidak ada sama sekali yang namanya keburukan atau musibah. Kemudian yang kelima, di malam itu dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda ibadah. Dan termasuk orang-orang diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita termasuk orang yang diterima oleh Allah dalam malam Lailatul Qadar, luar biasa. Luar biasa. Kalau boleh kita diterima oleh Allah, saya yakin satu malam saja, satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar diterima oleh Allah. Walaupun malam Lailatul Qadar yang sebelumnya sudah berapa kali kita belum diterima, hanya satu saja di antara 10 kali atau 20 kali kita jumpa, satu kali saja terjamin selamat dunia akhirat. Apalagi kalau anda sekalian diterima dalam berapa banyak malam Lailatul Qadar, luar biasa. Hanya satu malam saja bisa menjadi 83 tahun kita dituliskan oleh Allah sebagai banyak ibadah. Allah salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka rahmatnya dan taufiknya kepada kita untuk berbanyak doa. Kemudian yang terakhir, tanda yang muncul besoknya. Mari kita bahas tanda yang saat kejadian malam itu. Tapi ada tanda-tanda yang muncul besoknya pagi, cuma satu tanda, sebagaimana di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, wa tadlu asy-syamsu laysa laha syu'a. Terbitnya matahari tidak begitu sinarnya, artinya sinarnya itu tidak terlalu panas. Malah manusia mampu dan boleh menampak pandangan mata, boleh melihat matahari tanpa terasa sakit. Tanpa terasa sakit, sakit mata. Jadi boleh anda kalau mau merasa malam ini malam Lailatul Qadar atau tidak, nunggulah saja habis terbit matahari, ya? Atau kita ceramah sampai zuhur, biar kita kalau terlalu panas berarti bukan, masih insyaallah ada lagi. Kalau alhamdulillah sejuk, berarti alhamdulillah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harap dari Allah semoga semua diterima oleh Allah. Jadi saya harap kalau anda sekalian pulang ke rumah nampak matahari pas terbit, ya, kalau boleh nampak dengan mata, tidak merasa sakit, ada apa namanya, bukan cahayanya, sinarnya sambil menampak mata kita susah melihat, berarti bukan. Kalau kita boleh nampak, boleh melihat, berarti alhamdulillah itu sudah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kepada kita semua menjadi hamba-hamba yang diterima oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan oleh Allah berkahnya malam Lailatul Qadar, keagungan malam Lailatul Qadar, kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah kami di malam Lailatul Qadar. Terimalah kami di malam Lailatul Qadar. Terimalah kami di malam Lailatul Qadar. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Bukan lagi untuk taufik bagi kami ya Allah.
selamatkan kami dunia akhirat. Ya Allah, jangan jadikan kami sia-sia di malam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami ridha-Mu, ya Allah, percintaan-Mu, ya Allah, surga-Mu, ya Allah. Ampunilah orang tua kami, sayangi orang tua kami, ya Allah. Saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup yang telah wafat. Ya Allah, di malam Lailatul Qadar Engkau tentukan takdir kami sebagai tamu. Ya Allah, kami mohon, kalau ada di antara takdir kami yang baik, teruskan baiknya, ya Allah, dan limpahkan berkah kebaikan itu, ya Allah. Kalau ya Allah, di antara takdir sebagian tahun untuk kami ada buruknya atau ada kecelakaan, ya Allah, jauhkanlah dari keburukan takdir, ya Allah, dan selamatkan langkah-langkah kami, ya Allah. Akhiri hayat kami dalam husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.